Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat, taufik hidayahnya sehingga kita kembali bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini insyaallah untuk menyambung tali silaturahim sekaligus kita mempelajari daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita masuk ke tema pembahasan kita yang insya-Allah kajian kita ini setiap bulannya materinya ilmu fikih dan dipandu kitab Syarah Safinatun Najah. Soalnya kan seperti yang Habib sampaikan kemarin, kami butuh masalah fikih langsung, Bib. Masalah ibadah. Jadi insya-Allah tidak panjang lebar di kitab ini kita langsung walaupun di depannya itu tidak langsung masalah fikih. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab ulama itu yang membahas atau pembahasannya ilmu fikih, pasti di awalnya ada bismillah dulu, ada hamdalah dulu, terus nanti menyebutkan arkanul Islam dulu atau arkanul iman. Ya setelah itu baru mereka membahas masalah fikih. Jadi ini kitab adalah kitab Syarah Safinatun Najah yang dikarang Safinatun Najahnya itu dikarang oleh Al-Imam Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i dan disyarahi oleh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dari Banten tapi lahir di Banten, tumbuh besar hingga wafat di kota Mekkah Al-Mukarramah rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumi sa'idis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Muqaddimatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Imam Muallif pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan mengucapkan lafaz basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim karena alasan pertama untuk mengikuti jejak Al-Quran, yang mana kalau kita buka mushaf Al-Quran dari surat pertama langsung dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah juga begitu, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu semua, semua surat yang ada di Al-Quran, maka surat tersebut pasti diawali dengan lafaz basmalah. Alasan yang kedua kenapa muallif pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim karena untuk melaksanakan anjuran atau perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad pernah bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta au abtar. Hidup lampu, Beb. Ya. Jadi Alhamdulillah. Jadi alasan kedua kenapa pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim karena tadi
ada perintah atau anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setiap perkara baik tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut tidak akan selesai atau tidak akan ada barokahnya. Maka dari itu, kita kalau mau memulai pekerjaan apa saja, mulai bercocok tanam, mau mulai membuka toko di pagi hari, mau mulai berdagang, cari duit di pagi hari, awalilah rutinan kamu sehari-hari dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita mengucapkan bismillah, insyaallah ada jaminan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya nanti yang kita lakukan itu, yang kita gawekan akan selesai, pasti tuntasnya dan pasti ada barokahnya. Itu janji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk yang kita sebutkan tadi adalah termasuk keutamaan lafaz basmalah, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Nawawi mengatakan termasuk kelebihan atau fungsi daripada lafaz basmalah, barang siapa yang membacanya sebelum tidur 21 kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, sampai 21 kali sebelum dia tidur, aminatil kalailah minasyaitan, maka dia di malam hari itu akan terjaga dari godaan setan. Setan itu walaupun kita tidur masih bisa goda kita. Bagaimana godanya? Masuk dalam mimpi. Bukan siluman mimpi, bukan. Bukan, tapi setan itu bisa ngaco mimpi kita. Yang tadinya mimpi mau baik jadi mimpinya buruk. Kenapa? Setan masuk ke mimpi kita. Jadi kalau orang yang sebelum tidurnya membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insyaallah mimpinya akan mimpi baik, dan bahkan bisa lebih kalau dia memperbanyak salawat, insyaallah bisa mimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi dulu baca bismillah 21 kali dulu, biar mimpinya bukan mimpi buruk, bukan mimpi setan. Kemudian faedah yang kedua daripada membaca bismillah sebelum tidur, wa amina baitahu minas sariqah. Rumahnya insyaallah akan terjaga dari kemalingan. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini khud bil asbab, harus mengambil cara secara zahir. Jaga rumah kita, pas mau tidur tutup pintu rumah, kunci. Ada gembok. Cuman jangan lupa sebab batin. Jangan lupa yang menjaga semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di hadis sahih Muslim, Nabi mengatakan sebelum kalian tidur, kata Nabi, periksa tempat-tempat yang di situ ada api, dapur maksudnya. Ketika kita meriksa dapur, kompor gas, ucapkan bismillah, kata Nabi. Terus periksa wadah-wadah yang terbuka. Itu tidak bagus kalau malam hari ada wadah yang masih terbuka. Ini apapun, baik ada isinya atau tidak ada isinya, gelas bersih, jangan dimangap kecil itu, tutup. Dan ucapkan bismillah. Terus kata Nabi, kunci pintu jendela kalian, tapi jangan lupa ucapkan bismillah. Jadi Nabi ngajari kita dua sebab, atau ngajari kita dua cara. Ada cara zahir, ada cara batin. Cara zahir menjaga rumah dengan mengunci pintu. Cara batin menjaga rumah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi rumah kita insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau ini perempuan tapi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadahnya. Masuk maling ke rumahnya. Mudah maling inilah ngembek macam-macam masuk, mau keluar tak ketemu pintu keluar. Aku tadi masuk dari sini pasal. Ngapa ketik pintu? Akhirnya ini mungkin karena dia ni wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, perempuan. Barang palingannya tadi ditaruh lagi, tak jadi mau maling. Pas barangnya ditaruh, kejingoan pintu keluar. Ini pintunya. Diambil lagi, tak kejingoan lagi. Sampai berkali-kali
dia mau keluar tidak bisa keluar. Kenapa? Karena yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan asbab zahir, sebab yang tampak, sebab kunci. Jangan gemboklah besar aman sudah. Tidak. Maling sekarang punya 1000 cara itu kan. Nak gembok sak mana bisa dia bobol kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk faedah atau keutamaan kita mengucapkan bismillah sebelum kita tidur, rumah kita insya-Allah akan dijaga dari kemalingan, wa amina min mautil fuj'ah, dan orang tadi insya-Allah kata Imam Nawawi akan diselamatkan oleh Allah dari mati yang ngejut-ngejut. Karena ada mati ngejut-ngejut, dia ni tak sakit apa tak mati, meninggal. InsyaAllah kalau kita rutin baca bismillah tadi dijaga. Maksudnya pas nak meninggal dinjok tahu dulu tanda-tanda kau tu bakal meninggal. Jadi istilahnya ada persiapan. Walaupun tidak ada orang yang tahu kapan kematian datang, tidak ada yang tahu. Kecuali untuk para nabi-nabi Allah. Ada ceritanya kan Nabi Musa didatangi sama malaikat Israel nak nyabut nyawa. Ditabuk sama Nabi Musa. Malaikatnya ditabuk, lain levelnya, ya kan? Malaikat juga datang ke Nabi Muhammad ketika mau mencabut roh beliau. Izin dulu, boleh tak ya Rasulullah? Itu lain levelnya. Tapi kalau kita dah kata izin langsung dah langsung baik kalau kita. Makanya kalau kita rutin baca bismillah, insya-Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati yang ngejut-ngejut. Jadi itulah sebagian. Banyak lagi kata Imam Nawawi fadilah-fadilah, keutamaan ketika kita rutin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi yang penting-penting atau pokoknya. Kemudian pengarang kitab di sini Syekh Salim dan Syekh Nawawi memulai juga kitabnya dengan mengucapkan puji syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dari Allah mereka bisa mengarang kitab ini, dan mereka tutup mukaddimahnya dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak lupa untuk salawat kepada Nabi di tempat manapun. Harus selalu kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat, satu hadis yang mengatakan kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku atau menulis salawat kepadaku di bukunya, maka malaikat akan terus istighfar untuknya selagi tulisan tadi ada di bukunya. Jadi kalau kita punya buku ini, ikhwan punya buku, di awalnya tulis bismillah, habis itu tulis salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi tulisan itu ada, malaikat akan terus meminta ampun untuk kita. Itu janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak susah, kan cuma nulis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tulis itu, selagi tulisan itu ada, terus malaikat minta ampun buat kita. Sangat luar biasa. Malaikat yang minta ampun buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala sayyidina Muhammad. Jadi al-Imam muallif pengarang kitab di sini juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi sudah jelas, yaitu keturunan dari Sayyidina Ali dan dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhuma. Itulah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang masih ada. Jangan percaya dengan perkataan orang, keturunan Nabi tak kata, karena janji Nabi keturunannya bakal ada sampai hari akhir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, hadis yang benar nyambungnya kepada beliau. Kata Nabi Muhammad, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Apa dua hal itu ya Rasulullah? Dua hal itu kata Nabi, kalau kalian berpegang teguh kepada dua ini, kalian tidak akan sesat. Yang pertama kitabullah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah itrati, kata Nabi Muhammad. Yang kedua adalah keluargaku, anak cucuku. Karena kalau kita lihat dari sejarah, setiap zaman pasti ada anak cucu beliau yang memandu umat Islam ini. Pasti ada. Lihat aja. Kalau tidak percaya, biar tak dibilang kita ni ngarang-ngarang, silakan buka kitab sejarah.
Dari zaman Sayyidina Ali itu beliau yang memandu. Seterusnya zaman setelahnya cucunya, zaman setelahnya cucunya, terus ada yang jadi panglima umat Islam dari keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau dua hal ini kalian pegang teguh dengan mereka, maka kalian akan selamat, tidak akan sesat dari jalanku. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarga Nabi itu sama Al-Quran kaitannya sangat kuat. Yang paling paham dengan Al-Quran yaitu adalah keluarga Nabi. Jadi beda. Al-Imam Ali bin Abi Thalib itu ditanya sama para sahabat, sama para murid-muridnya, wahai Imam Ali bin Abi Thalib, kau itu sepupu Nabi, plus mantu Nabi, plus orang yang diasuh sama Nabi. Banyak plusnya. Siapa Imam Ali ini? Orang yang terdekat sama Nabi. Ada tidak kelebihan yang Nabi beri untuk kalian, yaitu Ahlul Bait? Ada tak kelebihan yang lebih? Mungkin tak wajib solat, itu misalkan. Mungkin kalau minum khamar, arak, mabuk tak apa-apa. Tidak, kata Imam Ali. Sama kata alasan aku cucu Nabi tak solat, itu bohong. Itu bakal lebih malu nanti di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata Imam Ali semua sama. Kewajiban kami diwajibkan, yang diharamkan kami juga diharamkan, kecuali satu, kata Imam Ali, kami diberi kepahaman lebih untuk memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Makanya sama Nabi dikaitkan. Dua hal ini kalau kalian pegang teguh dengan dua-duanya, bukan dengan salah satunya. Artinya, kalau kita hanya pegang teguh dengan Al-Quran, tapi kita benci sama keluarga Nabi, percuma. Atau kebalikan, kita hanya ikut keluarga Nabi tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Misalkan keluarga Nabi ini tadi pemikirannya sesat, ajarannya melenceng dari kakek moyangnya. Oh, ini keturunan Nabi, kita ikuti. Kenapa? Dia keturunan Nabi. Tapi yang dia bawa, yang dia ajarkan melenceng dari ajaran Nabi Muhammad juga sesat. Tak bisa dipisah. Harus digabung. Jadi harus kita ikut Al-Quran. Dan kalau memang keturunan Nabi itu betul, pasti dia ikut dengan Al-Quran. Tidak bisa dipisah, dua-duanya harus kita ikuti, baru kita akan selamat dunia akhirat insyaallah. Kemudian salawat berikutnya untuk para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu adalah definisi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di alam dunia, bukan di alam barzakh atau di alam mimpi, bukan di dunia nyata. Artinya kita sekarang, walaupun misalkan di zaman sekarang ada orang yang ketemu sama Nabi dalam mimpi atau yaqadhatan, secara nyata dia bangun Nabi datang, itu kan bisa. Apakah orang tadi dinamakan sahabat? Tidak. Soalnya dia yang melihat masih di dunia, alam dunia. Cuman nabinya sudah bukan di alam dunia lagi. Nabinya udah di alam barzakh. Jadi definisi sahabat harus orang tadi, misalkan fulan melihat Nabi, si fulan ini masih di alam dunia dan Nabi masih di alam dunia. Sama-sama di alam dunia ini baru dinamakan sahabat. Terus syarat yang kedua, agar orang tadi masuk definisi sahabat, harus ketemu nabinya setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi ada wong yang ketemu sama Nabi, Nabi masih kecil. Sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi atau rasul, dia sudah meninggal orang tadi. Maka orang tadi tidak dinamakan sahabat. Seperti siapa? Banyak. Ibunya, kakeknya, Abdul Muttalib, kan? Itu ketemu sama Nabi, Nabi masih kecil. Nabi masih kecil, beliau sudah pada meninggal. Jadi beliau-beliau ini tidak dinamakan sahabat. Harus yang ketemu sama Nabi setelah Nabi Muhammad diutus. Dan syarat berikutnya setelah Nabi diutus, dan juga dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ketemu Nabi di alam dunia ini, setelah Nabi Muhammad diutus, terus dia tidak beriman, ya percuma baik. Cak Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan musuh-musuh Nabi, ketemu sama Nabi di dunia. Setelah Nabi diutus, tapi iman tidak, kebalikan, mereka malah ganggu Nabi.
ya, mengkafirkan, tidak iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dinamakan sahabat. Syarat yang terakhir harus dia ini meninggalnya dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad, tidak murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam. Jadi kalau sudah 4 ini ada, maka orang itu dinamakan sahabat. Dan sahabat ini, ma'asyiral hadirin, makomnya sangat mulia, tidak boleh kita utak-atik, tidak boleh. Harus kita muliakan semua. Sahabat wajib kita muliakan, keluarga Nabi juga wajib kita muliakan. Tidak boleh dipisah-pisah juga, cak tadi. Keluarga Nabi dipisahkan sama Al-Quran, tidak boleh. Begitu juga keluarga Nabi tidak bisa dipisahkan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau ada orang yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi tapi benci sama sahabat Nabi, berarti cintanya itu cinta palsu, cinta bohong. Kalau memang cinta kamu tulus kepada keluarga Nabi, maka pasti kamu akan cinta, otomatis akan cinta kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya, kalau memang cinta kamu tulus kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu juga otomatis akan cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memisahkan dua ini itu adalah keyakinan atau kelompok yang sesat, dan dua-duanya ada. Yang hanya cinta kepada keluarga Nabi, benci sama sahabat. Ada juga yang hanya cinta kepada sahabat, benci sama keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengahnya adalah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kita cintai, semua kita hormati, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad kita muliakan. Al-Imam Al-Junaid, ketua tasawuf, ulama yang sangat besar di zamannya, ditanya, wahai imam, siapa yang lebih mulia, engkau atau ada satu sahabat? Satu sahabat ini sahabat biasa, pernah melakukan kesalahan. Apa dia? Kata orang yang bertanya ini, siapa yang mulia, kau atau dia? Kata Imam Junaid, jangankan dia, Badui itu wong dusun Arab sana yang tinggalnya di tengah padang pasir. Ketemu Nabi cuma sekali dua kali. Soalnya syarat jadi sahabat tidak harus tiap hari ketemu Nabi. Ketemu Nabi sekali, udah dia iman, meninggal dalam keadaan Islam, dia dinamakan sahabat. Kata Imam Junaid, Badui yang tinggal di pelosok yang ketemu sama Nabi cuma sekali, bukan baduinya, debu dari kendaraannya itu lebih mulia daripada 70 Junaid. Ini Imam Junaid, imam besar, wali besar terkenal, pemimpin thariqah sufiyah di zamannya, Rais Sufiyah. Ditanya begitu sama muridnya atau sama orang majelisnya. Jangankan baduinya, kata Imam Junaid, debu dari kendaraannya, dari kudonya, dari sapinya, dari untonya, debunya itu lebih mulia daripada 70 Junaid. Kenapa? Karena dia sudah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada makom di atas itu. Makom suhbah, makom sahabat, makom yang paling mulia, kedudukan yang paling mulia. Jadi walaupun hanya melihat Nabi sekali atau dilihat sama Nabi sekali, sudah makomnya langsung naik drastis di atas kita, tidak bisa kita melampaui makom tersebut. Kenapa? Karena sudah habis, Nabi sudah tidak ada di dunia ini, sudah di alam barzakh. Jadi makom yang sangat tinggi, yaitu makom sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disifati oleh Nabi, sahabatku itu seperti bintang. Kita ini kalau lihat bintang, dengan siapa saja kalian melihat bintang, wong Arab dulu tuh kalau di tengah gurun pasir itu dak katik pelang-pelang, belok kanan, Tanjung Atap, belok kiri, tate. Dia mak mana biar tahu tujuan dengan bintang. Di tengah malam kalau jalan mau ke Madinah, gimana mau tahu ke Madinah? Mana ada patokan? Oh, bendungan di situ, belok kiri, mana ada? Bendungan atau gunung kecil padang pasir itu setiap harinya berubah. Jadi misalkan malam ini ke Madinah, ada bendungan di sebelah kiri, kita jadi kepatokan, tak baca. Besok bendungan ini di sebelah kanan, berubah dengan angin, berubah dia. Jadi patokan atau pemandu mereka, di tengah jalan mereka itu hanya bintang di langit sana. Kata Nabi, sahabat aku seperti bintang. Dengan siapapun kalian mengikuti bintang itu, kalian akan selamat.
Siapapun dari sahabatku kalian ikuti, terserah kata Nabi, kalian pasti akan selamat. Jadi itu saking mulianya maqam sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah cinta kepada semuanya. Cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, cinta sama sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Imam muallif pengarang di sini menutup muqaddimahnya dengan mengucapkan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, melepas atau tidak mengaku memiliki kekuasaan, kemampuan. Semua yang aku lakukan, semua yang aku kerjakan, kitab yang aku karang, ini semua berkat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat wala haula wala quwata itu sangat luar biasa. Wala haula, aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Wala quwata, aku juga tidak memiliki kemampuan untuk menahan godaan setan. Illa billah, kecuali kalau kekuatan itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngerasa kita ni lemah nian, hanya Allah yang mampu. Kalimat inilah terjadi atau terbentuk dari dua kalimat atau satu kalimat ini, kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari mempunyai kitab Al-Hikam, kalam-kalam bijak. Isinya semua masalah tasawuf, masalah membersihkan hati. Kata guru-guru kita, kalau kita lihat perhatikan kitab Imam Ibnu Athaillah Al-Hikam, kalam bijaknya itu kurang lebih ada 260 sekian. Itu semua intisari dari 260 kalam bijak masalah hati itu daripada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semakin kita mendalami kalimat ini, semakin makom kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba semakin kita ngerasa kami ini tidak mampu apa-apa ya Allah. Salat kami, majlis kami, infak kami, usaha kami untuk mendekatkan diri kepadamu itu semata-mata dari kamu ya Allah. Kami hanyalah hambamu yang lemah. Semakin kita dalami makna hamba kepada Allah, semakin makom kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu hamba yang paling sempurna. Hamba yang paling sempurna. Tidak ada hamba yang melebihi hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat hambanya itu sangat mulia, sangat sempurna. Makanya disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di waktu malam hambanya. Jadi laqab atau sifat gelar Nabi yang paling Nabi banggakan adalah abdun, adalah seorang hamba. Makanya banyak Nabi disifati di dalam Al-Quran dengan hamba, dengan abdun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Jadi sifat yang paling dibanggakan sama Nabi kalau beliau disifati sama Allah dengan seorang hamba. Jadi semakin kita nekunkan makna hamba ubudiyah di dalam diri kita, semakin makom kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin tawaduk kita kepada Allah, makin diangkat. Makin kita nundukkan kepada kita, makin diangkat. Kata ulama, cak padi. Padi kalau belum ada isinya, ngangkat dia kepalanya. Kalau lah ada isinya, tambah nunduk. Tambah berisi, tambah nunduk. Tambah berisi, tambah nunduk. Berarti orang yang paling tawaduk itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong jauh dari Allah. Cak padi dia tegak masih. Kata isi, kosong. Cuman gaya baik. Cuma kalau orang yang ada isinya nunduk, isi nunduk. Makanya kalau kita jengok ulama-ulama itu makin mereka dekat sama Allah, makin tawadhu, makin rendah hati, makin merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Itulah maqam at-tawadhu. Al-Imam, ini cerita sudah berapa kali Al-Fakir ceritakan di majlis-majlis Al-Fakir. Ada Al-Imam Abu Bakar As-Sakran punya anak namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Yang bapak Abu Bakar. Bapak ini ngomong sama anaknya Abdullah. Nak ngetes anaknya, sukses belum, berhasil belum, lulus belum ujian masalah hati. Kata bapaknya, nak, coba kau pergi pagi-pagi ini ke pasar, cari wong yang lebih
atau ya wong yang lebih hina dari kau. Cari. Makhluk bukan orang, makhluk yang lebih hina dari dirimu, cari. Makhluk yang lebih hina, artinya dia lebih mulia. Cari coba. Nemu tak? Kalau ketemu, bawa ke hadapanku, kata bapaknya tadi. Akhirnya betul lah si anak yang bernama Habib Abdullah ke pasar. Sampai di pasar, melihat ada orang mabuk. Ada orang awam lagi pedagang, lagi 5.000 misalkan, lagi ngobrol. Kata Habib Abdullah, nyingok orang berjualan ini pakai kaos kutang pelok misalkan, orang awam. Ini aku lebih mulia dari dia. Aku santri, aku punya ilmu. Ini apa namanya, lintasan hatinya. Pertama kali, aku punya ilmu. Dia orang awam, bukan santri. Sholat subuh mungkin tidak. Itu. Ini lebih hina dari aku. Pas nak disamperi, nak dibawa ke abahnya, datang Khatirur Rahman, lintasan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya, pikir lagi. Ini hatinya yang ngomong. Mungkin baik dia itu lebih mulia dari kau. Kau punya ilmu, cuman kau belum tentu ngamalkan ilmu kau. Berarti ilmu kau itu musibah buat kau. Mungkin baik kaget sebelum dia meninggal, dia ngamalkan amal orang baik, dia masuk surga. Kau ngamalkan amal orang jahat, kau masuk neraka. Tidak jadi. Oh, berarti dia lebih mulia dari aku. Tidak jadi. Jalan lagi Habib Abdullah ini. Jalan lagi ketemu orang lagi mabuk. Ini maksiat, jelas aku lebih mulia dari dia. Pas nak dibawa ke abahnya tadi, sama lagi. Ada bisikan hatinya lagi tadi ngomong. Tidak. Belum tahu juga dia nanti tobat mengamalkan amal baik. Ada hadisnya dari Nabi. Kata Nabi, ada seseorang itu yang amal dari awal sampai akhir buruk kalau amalnya. Tapi sebelum dia meninggal, karena takdirnya dia min ahlil jannah, sebelum dia meninggal seminggu tobat, banyak ibadah, habis itu meninggal. Sudah, dosanya dihapus galau sama Allah. Nah, ada orang yang sebaliknya. Dari awal dia amalnya baik terus. Sebelum dia meninggal berubah total, hobi maksiat. Pas meninggal dia lagi dalam keadaan bermaksiat. Makanya kita ni harus minta terus sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta ya Allah biarlah penutup hidup kami ini adalah dalam keadaan yang taat baik kepadamu. Akhirnya pas nak dibawa orang mabuk tadi, tak jadi. Belum tentu dia lebih hina dari aku. Tak tahu kami ini akhirnya siapa yang di finishnya kaget, siapa yang bagus, tak tahu. Tak jadi. Akhirnya jalan lagi, bingung dia, siapa berarti yang lebih hina dari aku. Terakhir ketemu makhluk binatang yang diharamkan kita untuk makan. Maaf, anjing. Ketemu anjing. Nah, ini binatang, aku manusia, kata dia. Berarti jelas aku lebih mulia dari anjing ini. Pas anjing tadi nak dibawa, datang lagi bisikan hatinya. Wahai Abdullah, anjing ini nanti di hari kiamat itu dijadikan debu sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dirimu belum tentu masuk surga. Dirimu mungkin saja nanti yang bakal mengatakan ya laitani kuntu turaba, ada di ayat Al-Qur'an. Ketika orang yang divonis masuk neraka melihat binatang dijadikan debu, ya Allah, coba baik kami ini jadi cak binatang. Kenapa tidak masuk neraka jadi debu? Belum tentu, dalam bisikan hatinya, belum tentu kaget di hari kiamat kau yang mengucapkan kalimat tersebut. Kau ingin menjadi seperti anjing ini, biar jadi debu. Oh, kata Habib tadi, berarti dia ini belum tentu lebih mulia dari aku. Kalau aku masuk surga, aku lebih mulia. Tapi tidak tahu aku masuk surga atau tidak. Akhirnya balik Habib ini ke ayahnya dengan tangan kosong. Abah, aku tidak ketemu makhluk yang lebih hina dari aku. Setiap aku ketemu makhluk, aku merasa aku lebih hina. Kata abahnya, wahai anakku, selamat kau udah lulus ujian. Udah jadi orang besar. Sudah ada tanda-tanda engkau bakal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilepaskan sama abahnya, sudah pergi kau ke desa tertentu, ditunjuk sama abahnya, dakwalah kau di sana. Kau sudah pantas untuk berdakwah. Kau sudah bisa untuk menunjukkan orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya tadi penuh dengan tawaduk sudah. Tidak kata sifat sombongnya lagi. Itu kemuliaan orang yang tawaduk, rendah hati. Kenapa? Tadi makna ubudiyah itu sudah full di hati mereka. Mereka itu 100% merasa bahwasanya mereka hanya hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba, abdun.
Tidak pantas sombong, tidak pantas melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muallif pengarang di sini mengucapkan atau menggambarkan rasa tawadhu'nya dengan mengucapkan kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baru mulai muallif al-Syekh al-Imam pengarang kitab ini menyebutkan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang mana kenapa dinamakan rukun? Artinya dinamakan rukun. Rukun itu pondasi. Bangunan ini kalau kata pondasi terbangun atau tidak? Kan tidak. Harus ada pondasi. Kalau pondasinya kuat, bangunannya kuat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya lemah. Begitu juga rukun Islam. Kalau ada orang yang tidak melakukan rukun Islam, itu berarti sama baik dia dengan orang-orang yang bukan agamanya Islam. Contoh pertama, rukun Islam. Ini ada di hadis. Kata Nabi Muhammad SAW, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Harus meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini juga tidak boleh dipisah. Kalau dia yakin, aku yakin tiada Tuhan selain Allah, tapi aku tidak yakin Muhammad adalah utusan Allah, tidak diterima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu 2 kalimat ini tidak boleh dipisah. Tak kata di surga saja 2 kalimat ini nyambung. Dari mana kita tahu? Dari cerita Nabi Adam. Nabi Adam ketika melakukan satu maksiat atau satu kesalahan, jangan dikatakan maksiat karena dia adalah nabi. Dilarang sama Allah untuk memakan satu pohon, tapi akhirnya Nabi Adam mentakwilkan. Jadi Allah bilang, wahai Adam, jangan makan pohon ini. Yang ditunjuk sama Allah. Ini takwilan ulama. Jangan makan pohon ini. Nabi Adam pahamnya, pohon ini pohon yang lain tapi sama, misalkan nanas, bukan apa, rambutan, tahulah. Jangan makan pohon rambutan ini, buah khuldi kan. Dikira Nabi Adam pohon itu saja yang tidak boleh dimakan. Pohon khuldi yang lain boleh dimakan, padahal Allah itu melarang jangan makan buah pohon khuldi gitu. Itu takwilan ulama, banyak takwilan ulama, termasuk takwilannya seperti itu. Jadi Nabi Adam bukan melanggar perintah Allah, tidak. Nabi Adam salah mengira, dikira pohon itu saja. Yang pohon samping masjid tidak boleh dimakan. Pohon yang jauh dari masjid boleh. Tak tahunya kata Allah, maksud Allah galo-galonya tidak boleh kau makan. Akhirnya singkat cerita, ketika Nabi Adam sudah tidak sengaja memakan buah khuldi tadi, akhirnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, ya Allah, maafkanlah aku walaupun kekeliruan ini tidak disengaja, bukan nantang Allah nian. Tapi tetap Nabi Adam menangis minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demi Muhammad, tolong ampuni dosaku. Begitu. Nabi Muhammad belum ada. Jadi ada wong yang ngomong tak boleh tawassul sama Nabi, itu wongnya tak tahu sejarah. Kita ini tak perlu kadang pakai dalil, pakai sejarah baik, pakai cerita. Orang yang kadang-kadang gampang mengharamkan atau tidak membolehkan sesuatu, terkadang sejarahnya minim, kosong, tak kata. Jadi Nabi Adam, Nabi Muhammad belum tercipta, belum jadi Nabi Muhammad. Nabi Adam kan makhluk pertama. Sudah tawassul. Apa tawassul itu? Meminta perantara lewat Nabi Muhammad agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ngomong, Allah tahu, cuman Allah biasa biar kita ni tahu keutamaan Nabi Muhammad. Kata Allah, ya Adam, Muhammad itu anak keturunanmu nanti dan belum aku ciptakan. Tahu dari mana kau nama Muhammad? Apa jawab Nabi Adam? Ya Allah, kata Nabi Adam, setiap aku melihat bangunan di surga tertulis di situ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di pintunya, di singgasananya, di ukiran yang cantik-cantik itu di surga, kalau ada kalimat la ilaha illallah, pasti setelahnya ada Muhammad Rasulullah. Maka aku tahu ya Allah, kata Nabi Adam, nama makhluk yang engkau gandengkan dengan namamu, pasti makhluk yang paling engkau cintai. Itu pemikiran Nabi Adam, analisa Nabi Adam sendiri.
Namo kau gandengkan dengan namamu di tempat digala-gala di surga, di arasy, di tiang gala-gala. Ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasti Muhammad ini makhluk yang paling engkau cintai karena namanya beda pernah kau pisahkan dari namamu. Maka ya Allah, demi Muhammad ampunilah dosaku. Kata Allah, betul wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai dan kalau bukan karena Muhammad aku tidak menciptakanmu. Sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Dan karena Muhammad juga, aku ampuni dosamu wahai Adam. Diampuni dosa Nabi Adam oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita yang jauh levelnya di bawah Nabi Adam dak galak tawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul. Ngomong, ya Allah, bijahi Muhammad, dengan keutamaan Nabi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, tolong ampuni dosa kami. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, tolong angkat bala dari kami. Tolong lancarkan rezeki kami. Ucapkan terus dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu makhluk yang paling dicintai sama Allah. Kita baik kalau punya gawe sama bos, mak mana cara biar pacak masuk ke bos, harus lewat jalan wong yang dicintai sama bos, kan mak itu. Itu aturan dunia sudah. Kalau ngomong dak katik itu bohong, pasti mak itu. Nak naik pangkat, yo harus punya wong dalam, istilahnya itu, ya kan? Nak dapat ini harus punya wong dalam, harus punya wong dalam. Aturan dunia boleh punya orang dalam. Masa kita sama Allah dak boleh punya wong dalam istilahnya. Masa kita dak boleh lewat orang yang dicintai sama Allah? Pasti boleh. Jadi kalau kita nak cepat doa dikabulkan, hajat cepat dikabulkan, bala cepat diangkat, cari lewat jalan yang dicintai sama Allah. Tak katik jalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikit-dikit, ya Allah, bijahi Muhammad, tolong ampuni dosa kami, tolong kabulkan hajat kami, tolong angkat bala dari umat ini ya Allah. Insya-Allah dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah arkanul Islam yang lebih detailnya lagi kita bahas di perjumpaan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.